حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil mubin natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Sadaqallahu nadim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, jamaah sekalian, sambil menunggu jamaah yang lain, mari kita buka surat-surat pendek di halaman 601 di surat Al-Asr. Kita baca bersama-sama sampai ke belakang. Kita dahului dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai karunia dan nikmat Allah karena akan diberikannya kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر
إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul Adzim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema bangkit bersama Al-Quran ini saya antarkan dengan tiga cerita, bukan tiga cerita, tiga peristiwa nyata yang juga tiga-tiganya saya alami sendiri, tapi berkaitan dengan teman dan kolega saya zaman. Yang pertama terjadi pada tahun 2025 pada saat bulan puasa di 2025. Waktu itu saya ingat dalam sebuah acara dengan sejumlah guru-guru sekolah Islam di Bontang, saya memberikan materi jam 2 siang. Lalu di antara pertanyaan yang sampai kepada saya muncul dari seorang ustadzah yang mengatakan, Ustadz Arkom, bisa nggak Ustadz Arkom itu ngajari saya doa apa yang harus saya baca? Gitu. Ini minta doa saja, Ustadzah itu. Saya secara refleks waktu itu coba Ustadzah baca doa ini, yaitu surat ke-28 ayat 24, yaitu doanya Nabi Musa alaihissalam. Bunyi doanya itu, kalau ayatnya agak panjang, tapi bunyi doanya adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doanya seperti itu. Terjemahannya, ya Allah, aku sangat menginginkan kebaikan dalam tanda kurung rezeki darimu. Itu doa. Surat 28 ayat 24. Nah, apa yang terjadi? Kami break sholat asar. Setelah saya sholat asar, sudah menjelang buka puasa begitu. Ustadzah tadi cerita. Ustadz, saya mau cerita dulu kan. Dia menyela di saat saya mengisi. Tadi saya selepas sholat asar, tadi tiba-tiba ingin baca doa. Doa apa yang mau saya baca gitu, agar hajat saya dikabulkan. Lalu saya ingat doa yang disampaikan oleh Ustadz Arkom di dalam surah ke-28 ayat ke-24. Ya. Ayat ke-24 di surah 28 itu bunyinya begini lengkapnya. Fasaqalahuma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir.
Fasaqalahuma, maka Musa memberikan minum bagi dua orang putri Nabi Syuaib yang harus meminumkan ternak mereka karena mereka tidak sanggup. Oleh Nabi Musa dibantu. Setelah menolong dan berbuat baik pada dua orang putri itu, jamaah sekalian, kemudian beliau disebut oleh summa tawalla idzal zilli. Kemudian Nabi Musa itu kembali ke tempat berteduhnya di bawah pohon. Jadi dia tidak minta bantuan kepada dua orang yang baru ditolongnya, padahal beliau ini sedang kelaparan dan sedang diburu untuk dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya di Mesir. Nah, kemudian di bawah pohon itu, di bawah tempat berteduh, dia berdoa pada Allah dengan doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang kau turunkan kepadaku. Ya. Hadirin sekalian, kata Ustadzah tadi yang saya ajari doa ini, Ustadz tahu apa yang terjadi? Saya habis asar itu baca doa ini, Ustadz. Tiba-tiba WA saya itu kemasukan WA dari Australia, mantan murid saya yang ada di Australia, Ustadz. Dia WA saya, Ustadzah bisa minta nomor rekeningnya ya. Ustadzah itu berkirim nomor rekening, kemudian mantan muridnya yang ada di Australia itu transfer uang 1 juta. Lalu kata siapa? Ustadzah, kata mantan muridnya, Ustadzah, mohon dipakai uang 1 juta ini untuk buka puasa bersama di Bontang, gitu ya. Dia ada Ustadzah. Lalu Ustadzah itu menunjukkan bukti transfernya ke saya, tapi tidak transfer uang ke saya, gitu ya. Nah, hadirin sekalian, itu satu. Mungkin saya ingin mengatakan begini, kita ini memperlakukan Al-Quran seperti itu. Hadirin nanya ke saya atau nanya ke Ustadz Kiai, Ustadz Kiai, doa apa yang harus saya baca? Saya sedang punya hajat. Kira-kira begitu yang mau saya sampaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, ini peristiwa yang kedua itu unik juga. Yang kedua ini terjadi di 2017 atau 2018. Saya mengisi di awal tahun 2012 ceramah motivasi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih di daerah Jambangan, dekat kantor Jawa Pos yang lama. Salah satu peserta yang hadir adalah seorang ibu muda yang punya dua orang anak laki-laki, lalu bertanya begini, Ustadz, kami ini punya 2 anak, dua-duanya laki-laki. Masalah kami, anak yang pertama itu belum bisa berbicara, sementara adiknya sudah bisa berbicara dan bisa jalan. Waktu itu beliau minta nasihat, apa yang harus kami lakukan? Saya bilang begini, silahkan Bu, masih muda, Ibu buka surat ke-21 ayat 89 dan 90. Surat Al-Anbiya ayat 89 dan 90. Saya ini bukan doa, tapi ini kisah tentang Nabi Zakaria yang doanya dikabulkan, ya Mas. Saya ceritakan sedikit. Jadi Nabi Zakaria itu berdoa pada Allah, berdoa dalam keadaan sudah tidak mungkin dikabulkan karena beliau juga sendiri mengaku, saya sudah tua ya Allah dan istri saya mandul di dalam ayat yang lain. Tapi beliau itu minta anak agar ada yang mewarisi tugas perjuangan beliau. Nah, doa ini dikabulkan di ayat 90-nya. Istrinya yang tadinya mandul itu oleh Allah ditakdirkan bisa mengandung, kondisi rahimnya diperbaiki, dan Allah sebut kenapa doa itu dikabulkan, karena 3 hal. Pertama, bukan karena yang berdoa Nabi atau Rasul, tapi karena Nabi Zakaria itu adalah pribadi yang selalu bersegera berbuat kebaikan. Yang kedua, Nabi Zakaria itu adalah sosok yang selalu berharap meminta pada Allah, tidak mengandalkan kebaikannya. Dia tetap berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, Nabi Zakaria adalah pribadi yang khusyuk. Udah saya cerita begitu. Jadi maksud saya cerita biar beliau menangkap apa yang ada. Tidak dalam bentuk seperti yang pertama tadi suruh baca doa buat kita. 2 bulan kemudian saya mengisi lagi di mana? Di rumah sakit itu ya. Uniknya itu ibu itu datang lagi. Ustaz, alhamdulillah anak saya yang tadinya kesulitan bicara sudah bisa bicara dan segala macam. Nah, mungkin kita memperlakukan Al-Quran dengan cara yang kedua ini. Apa itu? Ada sesuatu yang dikerjakan, lalu
dikerjakan kita dan kemudian kelihatan hasilnya zaman itu. Dan mungkin tidak terlalu lama. Kalau yang pertama tadi jenengan dengan saya, hadir dengan saya itu ada masalah, buka-buka Al-Quran, kemudian apa ya doa yang cocok yang dibaca, doa itu dikabulkan. Saya juga mengalami sendiri tahun 87 ikut final matematika di kantor NU dulu, ada kantor NU di Jalan Dharma itu zaman sekarang. Malam finalnya itu saya beli buku kumpulan doa dan zikir, satu saja yang saya cari, doa apa yang harus saya baca atau surat-surat apa dalam Al-Quran yang harus saya baca biar hajatnya terkabul. Dapat itu di saya baca tahajud dan menang final. Tapi saya ingin menggambarkan sebagian kita memperlakukan Al-Quran itu dengan cara seperti itu. Ya, ada hajat macam-macam, nyari sesuatu untuk dibaca dan memang Allah kabulkan. Tapi hidup kan tidak sesederhana itu, ya. Hidup bisa menjadi lebih rumit dengan yang kedua tadi. Nah, sekarang mau saya cerita yang ketiga. Yang ketiga ini terjadi juga di tahun 2023. Pas puasa, ingat saya pas puasa atau setelah puasa, saya pulang dari Bontang mau ke Surabaya, mampir dulu ke Muara Badak, Kutai Kartanegara. Teman saya namanya Ustadz Hidayatullah itu ngajak saya ngisi pengajian di tempat yang unik. Uniknya begini, beliau ini kalau maghrib sampai isya di sebuah tempat beliau ngajar ngaji biasa, belajar ngaji itu di maghrib sampai isya. Musola kecil, tapi masalah beliau adalah pada jarak 20 meter dari musola itu terdapat rumah prostitusi. Satu dusun, bukan satu desa ya, satu dipakai. Nah, uniknya bapak mas-mas yang menjadi pekerja di tempat itu antara maghrib sampai isya sholat di situ. Hadirin jangan tanya, Ustaz ngelola rumah bodoh tapi sholat ya itu realitanya sholat ya. Nah, sambil menunggu waktu isya mereka tidak pulang, tapi ya diam di masjid nunggu waktu isya. Beliau itu ikut-ikutan belajar ngaji. Bapak mas-mas itu belajar ngaji ke teman saya Ustaz Hidayatullah. Oleh beliau dilayani. Sampai mereka-mereka yang tadinya hanya iseng belajar ngaji itu ya, hidayah Allah masuk dan akhirnya mereka meninggalkan perbuatan itu. Lalu puncaknya mereka minta dibuatkan gazebo. Gazebo itu tempat cangkruk lah. Yang kira-kira 10 meter dari musola itu, tapi masih di lokasi itu. Nah, pada saat saya datang ke sana, Ustaz Arhum ngisi ya, saya diajak ngisi. Begitu duduk, habis sisa itu. Kata Ustaz Ridwan, ini Ustaz, ini wajah-wajah yang dahulunya bermaksiat semuanya, ketawa semua. Nah, tapi saya ingin cerita, mungkin saja kita melakukan sesuatu dengan cara yang ketiga. Apa itu? Al-Quran diajarkan, perubahannya itu tidak seperti nomor 1 dan 2, tetapi agak panjang sekali zaman sekarang, dan kita mulai mendapatkan hasilnya. Nah, hadirin sekalian, tema bangkit bersama Al-Quran ini saya kirim ke Ustadz Asrofi yang tadi itu bermula dari sebuah kitab. Jadi kitabnya ini terjemahannya, jelaskan. Kitab aslinya ini judulnya Innahu Quran Sirrun Nahdatuna. Penulisnya seorang ulama dari Mesir, Majdi Al-Hilali, baru terbit ini. Diterbitkan oleh Rumah Besar Al-Quran yang saya kelola dengan Robbani Press di Jakarta. Tapi saya Oktober itu datang ke Jakarta menyerahkan kitab aslinya ini. Jamaskan, Ustaz minta tolong terjemahkan. Gitu ya. Begitu diterjemahkan, beliau komentar buku ini bagus. Nah, buku ini sebenarnya kitab ini sebenarnya direkomendasikan oleh kitab yang satu ini, yang ini saya bawa kitab aslinya. Tapi kitab aslinya ini sudah diterjemahkan oleh penerbit Al-Kausar dan diterjemahkan lebih lengkap oleh Robbani Press yang tadi saya. Kitab ini adalah kitab tentang tujuan setiap surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kalau kita ngerti tujuan Al-Fatihah sampai An-Nas, kita jadi tahu apa yang mesti kita lakukan dengan Al-Fatihah sampai An-Nas. Hadirin kalau nanya di Meta AI, di WA itu, apa manfaatnya tujuan hidup? Atau apa manfaatnya visi dan misi hidup? Di antara jawabannya begini nanti. Kalau orang punya tujuan hidup itu, dia bisa fokus hidupnya. Dia bisa menyatukan energi dan sumber dayanya untuk melakukan apa yang diperlukan. Tapi kalau orang tidak tahu tujuan hidupnya, maka dia tidak ngerti apa yang dikerjakan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau kita tahu tujuan surat itu, kita jadi tahu apa yang mesti dikerjakan dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan baik. Dan kita tidak bingung dalam kehidupan. Nah,
Di akhir kitab ini, zaman sekarang, beliau ini penulisnya orang Kuwait, ya, dan buku ini, kitab ini bestseller di Timur Tengah. Lalu beliau merujuk kitab ini, uh, yang judul aslinya tadi Innahu Quran Sirrun Nahdatuna. Al-Quran itu rahasia kebangkitan hidup kita. Nah, yang mau saya sampaikan begini, zaman sekarang. Di antara sekian banyak isi adalah begini. Kita ini, hadirin kalian, sudah sering mendengar kan? Al-Quran itu dahsyat. Contoh, Al-Quran itu berbicara tentang alam semesta, tentang laut, kemudian tentang apa saja, ya Mas, ya kan? Dan banyak orang kemudian masuk Islam gara-gara itu. Hadirin bicara, nge-share faktanya itu di grup-grup WA, ya kan? Ada lagi Al-Quran bicara tentang angka-angka banyak macam itu. Kata Syekh Ajmadi Al-Hilali itu, kalau kita ingin merasakan mukjizat Al-Quran, yang pertama-tama kali yang harus dirasakan dan dialami adalah apakah kita masuk ke dalam pengaruh Al-Quran. Ya, Mas? Itu masalah. Hadirin boleh cerita apa saja, tetapi hadirin sendiri terpengaruh nggak dengan Al-Quran? Kalau sudah terpengaruh, maka tumbuhlah kesadaran dan kita ingin berubah dengan Al-Quranul Karim. Cerita nomor 1, 2, dan 3 yang saya ceritakan itu, hadirin hanya bisa diceritakan lagi pada orang lain. Tetapi apakah hadirin terpengaruh juga dengan ayat Al-Quran yang saya sampaikan? Saya berikan soal contoh terpengaruh begini. Salah satu salafus saleh kita namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah separuh hidupnya itu mencuri, merampok. Pada saat tidak mencuri satu malam, rumah yang beliau curi itu milik seorang wanita yang malam itu baca Al-Quran. Yang dibaca surat Al-Hadid. Hadirin boleh buka surat 57. Nah, pas pencuri ini sudah mau turun dari atap itu, ayat yang dibaca oleh wanita ini, pemilik rumah itu, sampai pada ayat ke-16. Bunyinya adalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam ya'ni lilladina amanu antahsya'a qulubuhum lidzikrillah. Belum tibakah masanya bagi orang beriman untuk takut hati mereka mengingat Allah. Itu. Nah, si pencuri itu langsung menegur dirinya sendiri. Sampai kapan saya ini tidak takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena dia menegur dirinya dengan Al-Quran itu, dan menanyakan sekaligus menyatakan, sampai kapan saya akan terus begini? Apakah aku akan terus mencuri? Kapan aku akan takut pada Tuhanku? Malam itu dia tidak mencuri. Malam itu merupakan hari terakhir di mana beliau tidak lagi melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini bisa memulai kebangkitan hidup kita dengan memulai, apakah kita bisa terpengaruh oleh Al-Quran yang kita baca, lalu kemudian kita berubah dengan Al-Quran yang kita. Versi lainnya aja, Mas, kan? Versi lainnya itu ada seorang wanita. Kisah ini diceritakan dalam sebuah kitab sudah terjemahan. Dilamar seorang laki-laki yang statusnya pelajar dan mahasiswa. Kemudian setelah itu, begitu menunggu masa pernikahan, tetangga kanan kirinya itu nanya, sekaligus negur, kenapa engkau terima tunangan itu? Bukankah yang melamarmu itu masih pelajar, mahasiswa, dan belum punya pekerjaan? Bagaimana nanti nasibmu kalau sudah engkau berkeluarga? Bagaimana dia akan menghidupimu? Itu sebuah teguran wajar sih, tetapi di balik itu mengabaikan banyak hal. Ya. Lalu kata wanita itu, lalu saya membaca surat ketiga, hari ini saya buka, surat Ali Imran, ayat 173 sampai 174. Ya. Dan beliau mengatakan, saya tidak tahu kalau ayat ini ayat tentang perang. Ya. Tapi isinya sama seperti yang saya alami, isinya. Kalau hadirin baca surat ketiga 173 itu, bunyi atau terjemahnya, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan dia sebaik-baik pelindung. Jadi kata beliau, saya tidak mengerti kalau ayat ini ayat tentang perang, tetapi isinya sama sebetulnya. Isinya tentang ditakut-takuti. Ya. Dan orang yang menakut-takuti ngomong sekalian, takutlah kalian kepada mereka itu. Lalu kata wanita ini, gara-gara ayat ini, kata dia,
saya hanya memutuskan untuk melanjutkan saya ke jenjang pernikahan. Dan saya abaikan ditakut-takuti orang. Ternyata di ayat 174-nya itu terjemahnya begini. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Jadi orang-orang beriman yang ditakut-takuti itu tidak malah mundur, tetapi malah maju menghadapi lawannya dan pulang mendapatkan kemenangan dan karunia dari Allah. Wanita ini, saya tidak mundur dan tidak menggagalkan rencana pernikahan kami. Kami maju, menikah, berkeluarga. Setelah berkeluarga, Allah memberikan banyak nikmat kepada kami. Nah, surat ketiga, ayat 173 dan 174. Kata Syekh Majdi Al-Hilali dalam kitab Bangkit Bersama Al-Quran ini, kalau kita ingin merasakan mukjizatnya Al-Quran, maka yang pertama-tama, apakah kita masuk dalam pengaruh Al-Quran? Ayat-ayat Al-Quran dari Al-Fatihah An-Nas itu bisa nggak membuat kita terpengaruh? Bukan hanya menceritakannya A, B, C, tapi kita sendiri terpengaruh dengan Al-Quran. Bisa terpengaruh seperti Fudail bin Iyad tadi yang saya ceritakan, atau bisa terpengaruh seperti wanita tadi. Ya Mas, begitu. Nah, hadirin, oleh karenanya Majdi Al-Hilali mengatakan, terus bagaimana caranya agar bisa terpengaruh? Beliau memberi syarat satu, memang kita mesti membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Gitu. Agar dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan dibaca itu, lalu kita sertakan tadabbur, memahami, kita menemukan ayat di Al-Fatihah mungkin, Al-Baqarah mungkin, sampai An-Nas itu yang mulai kita pertanyakan pada diri kita, dan kita terpengaruh dengan Al-Quran, dan mulai kita merubah diri dengan Al-Quran. Saya baru ingat, mohon izin, saya ini bisa nulis buku tahun 2008. Judul buku yang saya tulis 2008 itu Menciptakan Keajaiban Hidup. Tapi saya baru ingat saya ini pemain bola. Dan kalau habis main bola itu, masalahnya cangkruknya, ngobrolnya itu bisa 2 jam, jauh lebih lama dari main bola. Nah, sejak saat itu saya mulai mengurangi jam-jam yang kurang produktif. Ya olah bola-bola, tetapi jam ngobrolnya itu saya kurangi. Saya baru sadar setelah itu, kemudian banyak waktu-waktu yang bisa saya gunakan secara positif, dan 2008 itu buku saya yang pertama, zaman sekarang sudah ada 15 buku yang saya tulis. Tetapi saya hanya ingin berbagi, masing-masing kita bisa terpengaruh dengan Al-Quran, merasakan mukjizat Al-Quran. Tapi yang pertama-tama syaratnya, Al-Quran yang kita baca itu mulai kita nanya, apakah kita itu seperti yang Al-Quran maksud. Kalau enggak, lewat, ya sudah, Al-Quran tidak akan memberikan dampaknya apa-apa. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepanjang sejarah, ini contoh yang dengan Umar bin Khattab. Ada 2 versi riwayat kenapa Umar bin Khattab masuk Islam. Versi yang terkenal itu ketika beliau jalan di kota Mekah, mau nyari Rasulullah untuk dibunuh. Di tengah jalan dia dihadang. Ngapain kamu ingin membunuh Muhammad? Adikmu sendiri sudah masuk Islam dan menjadi pengikutnya Muhammad. Marah dia. Adik yang dicintainya dicari. Begitu didobrak pintunya, dia ketakutan bersama suaminya dan memegang lembaran Al-Quran yang ditulis dalam bentuk-bentuk ada kulit dan segala macam. Begitu dirampas oleh Umar, ternyata lembaran itu berisi ayat-ayat pertama dari surat Toha. Dan kemudian masuk Islam. Tapi riwayat kedua, ada mengatakan Umar masuk Islam dengan cara seperti ini. Adin, mohon, kalau ada aplikasi Quran boleh dibuka surat ke-69. Jadi waktu itu Umar bin Khattab ketika nyari Nabi di Mekah, ternyata Rasulullah sudah di depan Ka'bah. Dan beliau membaca surat 69. Kalau melihat Nabi membaca dan bacanya terdengar, berarti di malam hari. Ya. Dan itu memang karena perintah sholat tahajud sudah diinikan. Sebelum sholat 5 waktu, nanti di Bisri Isra, perintah sholat tahajud itu sudah di awal sekali. Nah, jadi Umar di belakang, Rasulullah di depan Ka'bah sedang sholat. Yang dibaca suratnya itu surat 69. Al-Haqqatu Mal-Haqqah. Adin kalau perhatikan, kalau Adin baca ini, itu di telinga itu bunyinya itu berirama. Al-Haqqatu Mal-Haqqah wa ma adraka Mal-Haqqah. Pokoknya begitu. Seperti surat Ar-Rahman juga begitu kan. Bunyinya di belakang itu jadi enak didengar gitu. Atau surat-surat yang lain. Nah, sampai Umar itu hadirin sekalian terpengaruh, betul. Sehingga Umar itu yang berada di belakangnya sudah siap-siap mengayunkan pedangnya, karena mendengar suara ayat yang dibaca itu bunyinya indah sekali,
Ya, sampai pada ayat-ayat yang menjelang ayat ke-41 jamaah sekalian, pas masuk ayat 40, Nabi masuk ayat 40, Umar itu berpikir, Muhammad ini sedang membaca syair. Suaranya bagus, bunyinya bagus, dan segala macam. Al-Quran yang dibacanya adalah buatan para penyair. Loh kok pas ayat 41, setelah itu Rasul masuk ayat 41. Bunyinya, ada yang bisa cek, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'min. Al-Quran itu bukanlah kata-kata penyair, sedikit sekali di antara manusia itu yang beriman. Umar gemeter langsung. Dia merasa isi pikirannya bisa dibaca oleh Rasul, padahal Nabi sedang menghadap ke Ka'bah, sementara Umar di belakangnya dan nggak tahu itu. Umar langsung gemeteran. Luar biasa laki-laki ini. Dia adalah orang yang bisa membaca pikiranku. Dia adalah seorang penyihir, dan pasti Al-Quran itu kata-katanya seorang penyihir. Loh, ayat 42-nya, wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkar. Dan Al-Quran itu bukanlah kata-kata penyihir, sedikit sekali manusia itu yang ingat. Langsung Umar masuk Islam, gemeter ya. Gitu. Nah, saya yakin hadirin sekalian, kita semuanya itu pernah mengalami interaksi dengan Al-Quran, dari itu, di mana di saat itu ayat Al-Quran itu seperti bertemu dengan sebuah momentum di mana kita terpengaruh, tersadarkan, dan kita bisa memulai perubahan. Nah, kalau kita mau bangkit hidup dengan Al-Quran itu, kata Syekh Majid Al-Lali, baca yang banyak, ya, kemudian mentadaburinya, dan kalau kita mentadaburinya itu pasti ketemu ayat-ayat yang kadang-kadang pas dengan kondisi. Tidak harus tentang orang yang mau mencuri, mau tobat, kadang-kadang soal ekonomi, kadang-kadang soal pernikahan, tetapi dari titik itulah kita bisa memulai perubahan, jamaah begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau sedikit mengingatkan, kan mukjizat Al-Quran yang sering hadirin bicarakan itu kan mukjizat sejarah, mukjizat astronomi, ya kan? Kemudian mukjizat matematika, macam-macam. Tapi yang beliau tekankan, mukjizat yang paling penting itu adalah, apakah Anda yang membaca Al-Quran itu merasakan efek perubahannya? Anda terpengaruh dengan Al-Quran itu. Lalu Anda sadar dan mau berubah dengan Al-Quran. Untuk itulah susunan ayat, isi ayat, kemudian bunyi ayat itu Allah desain sehingga Al-Quran itu, kata beliau pakai istilah, hadirin kalau dengar gitar dipetik itu, senarnya itu, maka hadirin itu akan sensitif. Kadang-kadang nada yang diinikan itu membuat kenangan. Kalau lagu-lagu yang dibawakan itu adalah lagu-lagu macam-macam. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karenanya beliau menasihati kita membaca Al-Quran sebanyak, mentadabburinya, dan kemudian kalau ada ayat-ayat yang pas dengan kita, ulang-ulanglah, renungkanlah, dan segala. Nanti kita akan merasakan itu. Misalnya, hadirin pas masuk ke sini, ya, masuk ke sini, ternyata hadirin mendapati kawan-kawan yang sholat maghrib dan isya itu, dan buka puasa tadi di depan itu kan ada puasa sunnah, puasa Senin atau puasa 1 Dzulhijjah, ya, gitu. Tapi hadirin menilai pekerjaannya nggak seberapa, bahkan hadirin tahu dia tukang jual bakso, tukang parkir, sementara hadirin misalnya seorang guru, direktur, dan segala macam. Hadirin lalu ingat, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Lalu hadirin banding-bandingkan, nikmat yang saya terima itu banyak, dia itu nikmatnya tidak banyak dia, tetapi dia mudah melaksanakan sholat, sementara saya agak berat-berat sholat. Orang itu bisa merasakan pengaruh akan dengan cara begitu. Atau kalau subuh, saya yakin kalau mau masuk masjid sholat subuh itu, ternyata begitu kita ke masjid, pas adzan selesai kita nyampe di masjid sudah banyak orang di situ. Berarti beliau-beliau itu sudah nyampe di masjid sudah 10 menit sebelumnya, 15 menit, bahkan 1 jam sebelum sholat. Hadirin bisa membandingkan. Kalau Allah berfirman dalam satu ayat di surat ke-3, kalau misalnya ayat 153, wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah mendapatkan ampunan Allah. Lalu hadirin bandingkan. Dia yang datang dahulu ke masjid kadang-kadang sudah tua, kadang-kadang jalannya sudah tidak normal, kadang-kadang bahkan ada anak muda. Hadirin bisa membandingkan, saya ini sesehat ini, sekaya ini, seberlimpah ini, kenapa tidak bersegera ke masjid mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bahkan belum menyebut, Anda tidak peduli, Anda ulama, Anda insan, nggak peduli, semuanya membutuhkan Al-Quranul Karim. Nah, hadirin,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika buku ini saya kenalkan ke teman-teman, saya nulis dengan komentar saya begini, hidup ini bisa menumbangkan kita. Jadi bisa menumbangkan pribadi, keluarga, bahkan umat pun bisa tumbang dengan Al-Quran, dengan hidup. Tetapi kita bisa bangkit dengan Al-Quran, dan kita bangkit dengan memperjuangkan cita-cita hidup yang diajarkan Al-Quran. Saya mau kembali pada cerita nomor 1 tadi. Hadirin mengira hidup itu bangkit kalau sudah rajin tahajud. Padahal mungkin yang diminta dalam tahajud itu urusannya urusan pribadi. Biar anak bisa bicara, anak bisa diterima, tesnya. Tetapi begitu mulai selesai urusan pribadi, ternyata di samping kanan kiri ada orang yang nggak sholat, tetangga masih narkobaan dan segala macam. Baru hadirin mulai sadar bahwa cita-cita itu tidak boleh hanya sekedar cita-cita pribadi. Masih ada keluarga, ada tetangga yang harus bisa merasakan kebaikan agama yang kita rasakan. Al-Quran mengajarkan cita-cita yang lebih tinggi dari sekedar cita-cita pribadi. Dan yang kedua, kalau kita hidup agar cita-cita itu bisa diwujudkan, maka kebangkitan itu akan menjadi terasa berbeda. Masih ada waktu kira-kira mungkin berapa menit ya? Sampai Isa jam berapa sekarang hari? Jam 18:34. Masih 6 menit lagi. Monggo kalau ada yang mau disampaikan dari sekalian, kita bangkit bersama Al-Quran ini sengaja saya pilih untuk segera diterjemahkan, karena memang selama ini kalau kita bicara Al-Quran, rata-rata orang bertanya begini, Ustaz, gimana caranya agar saya mudah hafal Quran, begitu? Atau hal-hal yang orang tidak bicara bagaimana Al-Quran itu bisa membantu, mendorong, menginspirasi kita untuk berubah menjadi jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Mari kita berdoa jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati dan kasih sayangilah kami dengan Al-Quran yang kami imani, kami baca, kami pahami, dan kami laksanakan dengan segenap kemampuan kami. Jadikan Al-Quran yang kami perlakukan seperti itu sebagai pemimpin hidup kami, penerang kegelapan hidup kami, penunjuk jalan kami, dan penyebab kami mendapatkan kasih sayang-Mu di dunia dan di akhirat nanti. Ingatkan kami dengan Al-Quran manakala kami melalaikannya, ya Allah. Ajarkanlah kami dengannya manakala kami tidak mengetahuinya. Berilah kami kesempatan untuk dapat mengimaninya, membacanya, memahaminya, dan melaksanakannya dengan jauh lebih baik lagi dalam seluruh hari-hari kehidupan yang Kau takdirkan bagi kami, ya Allah. Jadikan Al-Quran yang kami perlakukan seperti itu sebagai pemberi syafaat bagi kami kelak di hari perhitungan-Mu, dan sebagai pembela kami kelak di hari perhitungan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.